Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 866 sampai 870. Apa? Ketika Zhu Manlin mendengar ini, dia merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Pihak lain sebenarnya meminta 1% dari nilai seluruh barang di kapalnya. Anda harus tahu bahwa ini adalah biji langka yang keluarga Zhu telah mencurahkan seluruh upaya mereka untuk mempersiapkannya. Ini sudah menjadi harapan terakhir keluarga Zhu. Bahkan jika dijual ke rumah dagang besar yang datang untuk membelinya di wilayah Bintang Qingyang, nilainya masih 2 hingga 3 miliar koin bintang yuan. Kini mereka semua telah mempertaruhkan nyawa dan diangkut ke benua Cina Tengah. Meskipun saya tidak tahu seperti apa harga di sini, tapi itu harus digandakan beberapa kali. Jika tidak, mengapa perusahaan dagang besar itu pergi sejauh ini ke wilayah Bintang Qingyang untuk melakukan akuisisi? Pasti ada margin keuntungan yang besar. Mereka akan pergi. Nilai total semua biji di kapal setidaknya 1 miliar koin star yuan. Orang ini baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan ingin mengambil 1%, yang berarti lebih dari 10 juta koin bintang yuan. Bahkan mungkin ada lebih dari jumlah tersebut. Bagaimana itu mungkin? Itu hanya perampokan. Keluarga Zhu meminta lebih dari selusin ahli tingkat penguasa alam untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi mereka sampai ke sini. Tetapi mereka hanya membayar 1% dari total nilai. Ini diperoleh oleh lebih dari selusin ahli tingkat penguasa dunia yang menghabiskan lebih dari 1 tahun mempertaruhkan nyawa mereka. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak terduga di tengah perjalanan, bahkan nyawa pun akan dipertaruhkan. Sangat mustahil bagi bajingan ini untuk mengambil 1% hanya dengan beberapa kata. Zhu Manlin berperan sebagai pengambil keputusan yang diutus oleh keluarga Zhu kali ini. Sangat tidak mungkin untuk menyetujui hal ini. Menekan amarah di hatinya, Zhu Manlin berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Yang, kami tidak mampu membayar Anda. Anda harus mencari kapal dagang lain." "Tuan, Anda baru saja setuju. Hubungan kerja kami telah terjalin. Sekarang Anda tidak bisa menyesalinya," kata Yang Wei sambil tersenyum. "Saya baru saja bertanya tentang harga Anda. Kapan Anda setuju? Sekarang menurut saya harga Anda terlalu tinggi dan saya tidak ingin mempekerjakan Anda," kata Zhu Manlin dengan marah. "Saat Anda menanyakan harganya, tentu saja Anda setuju untuk mempekerjakan saya. Jangan khawatir Pak, saya tidak akan mendapatkan keuntungan secara gratis. Saya pasti akan mencarikan Anda harga tertinggi untuk menjual barang tersebut. Anda bisa memberitahu saya sekarang? Apa yang Anda jual adalah apa? Saya dapat menemukan tempat terbaik untuk menjualnya untuk Anda." "Saya tidak pernah berjanji untuk mempekerjakan Anda, dan saya tidak akan mempekerjakan Anda. Tolong minggir, saya dapat menemukan tempat untuk itu menjualnya sendiri, dan saya tidak membutuhkan bimbingan Anda." "Nyonya, apa yang Anda lakukan adalah pelanggaran hubungan kerja. Di Tiongkok Tengah, Anda harus membayar ganti rugi. Jika Anda membayar ganti rugi kepada saya, maka saya akan pergi." "Apakah ada bukti untuk ini? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sedang merekrut. Apakah Anda meminta hal seperti ini? Apakah Anda melakukan ini untuk membawa masalah ke Tiongkok Tengah?" Dia tidak percaya bahwa benua Cina Tengah, sebagai tempat paling makmur di alam Starfleet, akan mengizinkan orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Bajingan ini pasti mengira ini adalah kali pertamanya. Saya ingin menggunakan identitas saya sebagai penduduk lokal untuk memeras diri saya sendiri. Jika harganya koin 3 hingga 5 juta bintang yuan, Zhu Manlin akan setuju untuk mempekerjakan pihak lain. Anggap saja sebagai menghemat uang dan menghindari bencana. Tapi begitu dia membuka mulut, dia meminta 1% dari hadiahnya. Itu lebih dari 10 juta koin bintang yuan. Ini hanyalah perampokan.
Zhu Manlin tidak mungkin menyetujui permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Nyonya, apakah Anda yakin tidak ingin mempekerjakan saya? Ini benua Cina Tengah, bukan kampung halaman Anda, tetapi Anda harus berpikir hati-hati dan jangan menyesalinya. Yang Wei juga berkata dengan muram. Saya mempertimbangkan situasinya dengan sangat hati-hati. Izinkan saya mengatakannya lagi. Saya tidak pernah mempekerjakan Anda, saya tidak akan pernah mempekerjakan Anda. Setelah Zhu Manlin selesai berbicara, dia tidak lagi memberi Yang Wei kesempatan untuk berbicara. Dia berkata langsung kepada orang yang mengoperasikan kapal dagang, berkelilinglah orang di depan dan terus bergerak maju. Ya, Nona, terlalu berlebihan bagi pihak lain untuk langsung meminta 1% dari total nilai. Tidak ada seorang pun di kapal yang pernah mengalami hidup dan mati. Pada akhirnya, saya tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Kapal dagang melewati pesawat ruang angkasa kecil di depan dan melanjutkan menuju perusahaan perdagangan kornukopiah. Di atas pesawat luar angkasa kecil, seorang pria muda berpenampilan gendut memandangi kapal dagang yang berangkat dengan wajah cemberut, merasa sangat marah namun tidak berdaya. Hubungan kerja memang perlu ditandatangani untuk dilindungi. Hanya karena pihak lain menanyakan harga, tentu tidak mungkin terjalin hubungan kerja. Hanya saja Yang Wei tidak menduganya. Wanita ini datang ke benua Cina Tengah untuk pertama kalinya, dan dia tidak berani memberikan wajahnya, seorang penduduk setempat. Di masa lalu, Yang Wei memanfaatkan mentalitas orang-orang yang baru pertama kali datang dari tempat kecil dan tidak berani menjadi besar. Namun berhasil berkali-kali. Dia tidak hanya mendapat pahala yang besar. Dia juga mengarahkan mereka untuk menjual barang ke beberapa usaha kecil dengan harga rendah untuk mendapatkan potongan harga lebih banyak. Namun kali ini, saya menemui masalah yang sulit. Yang Wei berpikir sejenak. Awalnya pihak lain setuju untuk mempekerjakannya. Namun ketika saya mendengar dia mengutip 1% dari hadiahnya, saya langsung berubah pikiran. Jelas sekali, bagi pihak lain, imbalan 1% ini tampaknya sangat tinggi, sehingga mereka akan langsung menolaknya tanpa ragu, sehingga tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai barang di kapal dagang ini pasti sangat tinggi. Pihak lain bahkan tidak akan memberikan ruang untuk negosiasi. Lihat saja lemaknya terlepas dari mulut Anda. Yang Wei tidak boleh berdamai. Tapi tidak ada alasan baginya untuk terus mengejar. Akan merepotkan jika patroli melihatnya mengganggu kapal dagang yang lewat. Mungkin mereka akan masuk dan jongkok selama beberapa hari untuk mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Dia tidak ingin pergi, bagaimana cara melakukannya? Yang Wei berpikir sejenak, tiba-tiba matanya berbinar. Ngomong-ngomong, tidak pantas bagiku untuk terus terlibat. Kemudian sampaikan kabar tersebut ke rumah-rumah usaha kecil yang sering bekerja sama dengan Anda. Biarkan mereka mengirim seseorang untuk membelinya dengan harga murah. Pada saat itu, Anda juga dapat menikmati potongan harga. Lakukan saja. Setelah mengambil keputusan, Yang Wei menghubungi Liu Chao, pemilik sebuah perusahaan bisnis kecil yang sering bekerja dengannya sebelumnya. Orang ini juga ahli dalam memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Dimanapun ada minat, di situ ada dia. Yang Wei menceritakan kepada Liu Chao kata demi kata apa yang ditemuinya. Dan datang dengan spekulasinya sendiri. Ia merasa nilai barang di kapal dagang ini pasti tidak murah. Ini pertama kalinya pihak lain datang ke benua Cina Tengah, jadi dia punya banyak ruang untuk bermanuver. Ketika Liu Chao mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia menyuruh Yang Wei untuk mengikutinya terlebih dahulu dan dia akan segera mengirim seseorang. Keduanya langsung cocok. Yang Wei segera mengemudikan pesawat luar angkasa kecil tersebut dan mengikuti kapal dagang Zhu Manlin dari kejauhan. Dia juga tidak naik.
lihat saja kapalnya dan tentukan posisi pihak lain, agar tidak hilang nantinya. Di kapal dagang, Nona, orang itu telah mengikuti kita, apa yang harus kita lakukan? Zhu Manlin mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir tentang dia, teruslah maju, saya tidak percaya, tidak ada hukum raja di benua yang Shenzhou. Ya, Nona, kapal dagang itu terus bergerak maju. Pesawat luar angkasa kecil yang dikendarai Yang Wei mengikuti jauh di belakang. Kapal dagang terus melaju kencang, masih belum bisa menyingkirkan Yang Wei yang mengikuti jauh di belakang. Zhu Manlin selalu merasa pria ini pasti punya niat buruk karena mengikutinya. Tapi tidak ada cara untuk menghentikannya, tidak bisa menghilangkannya. Jika dia menggunakan kata-kata untuk memperingatkannya, pihak lain mungkin akan mengabaikannya. Adapun penggunaan kekerasan, bahkan lebih mustahil lagi. Jangan bicara apakah kita bisa bertarung atau tidak. Ini adalah wilayah mereka, apa yang dia gunakan untuk melawan orang lain. Untungnya, ada Lindong, alam abadi, di kapal, yang memberi ketenangan pada Zhu Manlin. Pakar alam abadi tidak ada artinya di mata kekuatan besar itu. Namun pada tingkat terendah, hal ini masih merupakan pencegah yang kuat. Itu sama dimanapun Anda berada. Yang Wei hanyalah seorang pengusaha yang memperkenalkan bisnis pada kapal dagang yang pertama kali datang ke benua Cina Tengah. Untuk mendapatkan komisi, kalau dipikir-pikir, tidak mungkin ada kekuatan besar di belakangnya. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini, menemukan jawabannya. Zhu Manlin biarkan saja pihak lain mengikuti, selama Anda sampai di perusahaan perdagangan kornukopia. Dia tidak percaya pria ini berani mengikutinya. Seperti kornukopia, salah satu rumah dagang besar terkemuka di benua Cina Tengah. Bisnis tersebar di seluruh alam Xingsu. Ada banyak aset dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak akan terbiasa dengan kekurangan penjahat seperti Yang Wei. Saya tidak akan bekerja sama dengan orang seperti itu. Agar tidak mempengaruhi reputasinya, reputasi sangat penting bagi bank komersial besar. Sekali Anda dicap sebagai penindas, Anda akan mendapatkan reputasi sebagai orang yang lemah. Akibatnya tidak ada orang yang datang ke sini untuk berdagang. Bagi bank komersial besar, ini jelas merupakan pukulan telak. Waktu berlalu dengan cepat, setengah hari telah berlalu dalam sekejap mata. Yang Wei masih tergantung jauh di belakang kapal dagang. Jika Anda tidak mengejar, Anda tidak akan terlalu jauh. Dalam perjalanan, Zhu Manlin juga bertemu dengan kapal patroli dengan dua karakter yang terukir di lambungnya. Agaknya, inilah pejabat yang diutus oleh benua Cina Tengah untuk mengatur keamanan masyarakat. Di saat yang sama, Zhu Manlin juga menemukan masalah. Saat bertemu dengan kapal patroli, Yang Wei yang sedang mengikuti kapal dagang tersebut tiba-tiba menghilang. Dia pikir pihak lain sudah menyerah. Setelah kapal patroli menjauh, orang ini justru muncul kembali. Simpulkan dari ini, Yang Wei sangat takut dengan kapal patroli semacam ini. Reputasi resminya di benua Tiongkok Tengah mungkin juga tidak terlalu baik. Mungkin Anda sering mengeluh, Zhu Manlin sudah mengambil keputusan. Jika Anda bertemu lagi dengan kapal patroli resmi benua Cina Tengah, dia harus mengeluh kepada pihak lain tentang tuntutan berlebihan dan gangguan Yang Wei yang terus-menerus. Namun selanjutnya, Zhu Manlin tidak bertemu dengan kapal patroli. Yang kecil terbang ke kapal, sesosok gemuk menerima pemberitahuan dari Liu Chao. Katanya dia hampir sampai, Fatih yang sangat bersemangat hingga akhirnya dia tiba. Dia segera memberitahu Liu Chao lokasinya dan mengiriminya foto kapal dagang di depannya. Kemudian dia melambat dan berhenti mengikuti. Yang Wei mengerti bahwa jika pihak lain tahu bahwa itu adalah orang yang dia telepon,
dia pasti tidak akan menjual barang itu kepada Liu Chao. Tujuan mengikutinya adalah untuk menentukan lokasi kapal dagang sehingga Liu Chao dapat menemukan sasarannya dengan akurat. Sekarang saatnya dia pensiun dan bersiap membagi uangnya. Saya hanya tidak tahu berapa harga barang di kapal dagang ini dan berapa banyak uang yang bisa saya dapatkan. Pihak lain bahkan 100% gugup, yang tidak terlalu sedikit untuk dipikirkan. Yang Wei berpikir dengan gembira, ketika saya pertama kali memasuki industri ini. Ia pun berusaha semaksimal mungkin melayani kapal dagang yang pertama kali datang ke benua Cina Tengah. Temukan kesepakatan terbaik untuk perusahaan Anda. Mereka semua adalah perusahaan komersial besar. Berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak manfaat bagi pemberi kerja. Hanya perlahan, Yang Wei menyadari bahwa dia tidak dapat menghasilkan banyak uang dengan melakukan ini. Tidak menghasilkan uang berarti tidak memiliki sumber daya. Tanpa sumber daya, Anda tidak dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda tidak bisa meningkatkan kekuatan Anda hanya bisa berjuang di bawah. Masing-masing rekan di sekitarnya diam-diam menggunakan beberapa cara untuk menipu majikan mereka dan menghasilkan banyak uang. Yang Wei juga secara bertahap mulai merosot. Dia masih ingat majikan pertama yang dia tipu, yang memungkinkan dia mendapatkan uang yang hanya bisa dia peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Saya langsung ketagihan dan tidak bisa menahan diri. Dia tidak peduli berapa banyak penderitaan yang dialami orang-orang ini sebelum mengirimkan barang ke benua Cina Tengah. Yang Wei hanya tahu bahwa dia tidak bisa tetap berada di bawah. Dia ingin naik dan menjadi master, jika Anda terus melayani majikan Anda dengan sepenuh hati seperti sebelumnya. Sekarang diperkirakan dia bahkan belum mencapai level Realm Lord, atau baru saja memasuki level Realm Lord. Tapi sekarang, dia telah menembus alam keabadian setengah langkah belum lama ini. Inilah kesenjangannya, di alam Xingsu, bakat tentu saja penting. Namun yang lebih penting adalah sumber daya. Tanpa sumber daya, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Sulit juga untuk mencapai apapun, kalaupun ada, saya tidak tahu apakah itu tahun monyet atau bulan kuda. Ruang kendali kapal dagang, Nona, orang itu menghilang lagi. Zhu Manlin sangat gembira. Apakah kita akan bertemu lagi dengan kapal patroli dari benua Cina Tengah? Saya harus mengeluh kepada orang ini kali ini. Kita tidak bisa membiarkan dia mengikuti kita lagi. Meskipun pihak lain tidak melakukan apapun, Zhu Manlin juga merasa seperti menelan ludah. Namun kapal dagang tersebut terus melaju selama setengah jam dan tetap tidak bertemu dengan kapal patroli. Dan pesawat luar angkasa kecil Yang Wei tidak muncul lagi. Sedikit keraguan muncul di hati Zhu Manlin. Dalam proses ini, kapal dagang itu berlayar ke depan selama setengah jam lagi. Pada saat ini, kapal dagang yang lebih besar tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan Zhu Manlin dan lainnya. Zhu Manlin mengarahkan kapal dagang untuk mengubah arah, bersiap melewati lawan dan terus bergerak maju. Namun pihak lain juga memindahkan kapalnya dan berhenti di depan mereka. Saya mengubah arah beberapa kali tetapi dihentikan. Zhu Manlin tahu bahwa pihak lain akan datang menjemputnya. Jadi dia bertanya dengan sopan, "Saya ingin tahu apa maksud pria ini. Mengapa Anda menghalangi jalan saya untuk menunggu?" "Nyonya, jangan salah paham, kami adalah pengusaha keliling di bidang ini. Saya rasa Anda sangat mengenalnya satu sama lain, jadi kalian pasti sangat akrab denganku. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Apa yang ingin kamu jual? Jika kamu menjualnya kepadaku, aku pasti akan memberimu harga tertinggi." Telinga Zhu Manlin. Zhu Manlin mengerutkan kening. Yang Wei Gang pergi belum lama ini. Orang ini datang dan ingin membeli sesuatu dari perahunya. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi?
dan pihak lain menanyakan langsung apa yang ingin dia jual. Zhu Manlin harus menghubungkan kedua orang itu. Ada kemungkinan mereka berkolusi. Maaf, kami di sini bukan untuk menjual apapun, Tuan. Izinkan kami lewat, jawab Zhu Manlin. Apakah kamu di sini untuk membelinya? Saya bisa melakukannya untuk Anda jika Anda membutuhkan sesuatu. Harganya pasti akan memuaskan Anda. Saya juga tidak akan membelinya. Wanita ini bercanda. Benua Cina Tengah adalah yang terbesar benua perdagangan di Starfield World. Besar dan kecil, ada ratusan ribu area perdagangan. Jika Anda tidak di sini untuk membeli atau menjual, apakah Anda di sini untuk bersenang-senang? Anda tidak memiliki kendali atas ini, benarkah tidak bisa mengendalikannya? Tapi sebagai pribadi, pengusaha lokal di daerah ini mempunyai kewajiban untuk memberikan pengalaman yang baik kepada setiap tamu yang datang ke sini. Yang mulia, Anda memberi saya pengalaman terbaik. Wanita ini salah. Tidak peduli apa yang ingin Anda beli atau jual, saya harus melayani Anda dengan baik. Zhu Manlin sangat marah pada pria yang tiba-tiba muncul ini. Ini jelas merupakan jual beli paksa. Mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin memberikan pengalaman yang baik kepada para tamu. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu? Tuan, Anda melakukan jual beli secara paksa. Bukan untuk memberi kami pengalaman yang baik, tetapi untuk menipu kami. Tidakkah menurut Anda ini mengganggu benua Cina Tengah? Apakah Anda tidak takut patroli akan menangkap Anda? Zhu Manlin tidak ada lagi keributan dan kesombongan. Bagaimanapun, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Kata-katanya benar-benar merusak kulitnya. Nyonya, Anda boleh makan sembarangan. Tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Anda harus bertanggung jawab. Kapan saya membeli dan menjual dengan paksa? Dia tidak bisa menyalahkan benua Cina Tengah. Pada saat yang sama, aku juga ingin memarahi ibuku. Siapa yang diperkenalkan oleh Yang Wei? Bukankah ini pertama kalinya Anda datang ke benua Cina Tengah? Tidak ada yang seperti itu. Orang-orang yang saya temui sebelumnya datang ke benua Cina Tengah untuk pertama kalinya. Yang mana tidak penurut, karena takut menyinggung para pengecut lokal seperti mereka dengan berbicara lantang. Wanita ini terlihat seperti seseorang yang telah melihat dunia. Ada masalah, namun Liu Chao juga seorang pengusaha terkenal di bidang ini. Meski reputasinya tidak terlalu bagus, namun Anda tidak akan takut dengan perkataan orang lain. Apakah saya berbicara omong kosong? Anda sendiri yang mengetahuinya. Saya baru saja melihat patroli lewat. Sebaiknya Anda menyingkir. Jika tidak, Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu, Zhu Manlin berkata dengan dingin. Nyonya, jika Anda ingin melakukan ini, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan, percaya atau tidak, saya akan mempersulit Anda untuk bergerak di area ini. Setelah Liu Chao selesai berbicara, auranya tiba-tiba memancar. Kapal dagang yang ditumpangi Zhu Manlin dan yang lainnya terguncang hingga runtuh. Alam abadi, Zhu Manlin terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, boom! Bayangan emas raksasa muncul ke langit dari kapal dagang. Berdiri dalam kehampaan, menatap dingin ke arah Liu Chao yang memancarkan aura keabadian. Lin Donglah yang memperlihatkan tubuh emas Dharma abadi. Sepanjang perjalanan, dia mendengar dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Orang ini jelas berada di grup yang sama dengan alam abadi setengah langkah tadi. Tujuannya untuk membeli barang di kapal dagang keluarga Zhu dengan harga murah. Perilaku jahat seperti itu membuat Lin Dongxin sangat tidak senang. Kuncinya adalah menghentikannya dan tidak membiarkannya pergi. Lin Dong tidak terburu-buru untuk kembali sekarang. Tapi kita tidak bisa membuang waktu di sini. Dan dia memiliki pemikiran yang sama dengan Zhu Manlin.
Orang yang menggunakan cara ini untuk menipu dan menipu. Seberapa kuat latar belakangnya? Karena saya tidak memiliki latar belakang apapun, mari kita bicarakan nanti. Aura yang dikeluarkan oleh pihak lain adalah level dari penguasa alam abadi. Izinkan saya mencoba tangan saya pada tahap awal dominasi ini. Lindong secara langsung memperlihatkan tubuh emas Dharma abadi, membuat Liu Chao tertegun. Niat awalnya adalah menggunakan aura alam abadi untuk mengejutkan pihak lain. Dia sangat patuh dan menjual barang untuk dirinya sendiri dengan harga murah. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada alam abadi yang tersembunyi di kapal dagang di depan saya. Jika dia mengetahuinya, Liu Chao tidak akan pernah datang. Pihak lain menyembunyikan alam abadi. Kali ini rencananya gagal total. Anak yang Wei ini benar-benar menipu dirinya sendiri. Saudaraku, kesalahpahaman. Liu Chao hanya ingin mengucapkan beberapa kata penghinaan. Dia tidak ingin memperburuk keadaan. Sulit untuk mengatakan apakah ada patroli yang tertarik. Tanpa diduga, Lindong tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Liu Chao takut menarik patroli. Lindong tidak takut. Pukul saja dengan pukulan, batalkan tinju ilahi. Kekuatan tinju ilahi kekosongan yang digunakan dengan tubuh emas Dharma abadi tidak dapat dibandingkan. Jika pukulan ini mengenai, kecuali Liu Chao, sang majikan, orang-orang yang dibawanya dan seluruh kapal dagang semuanya akan menjadi abu. Beraninya kamu, pencuri, Liu Chao juga marah. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kekuatan pukulan ini? Boom! Tubuh emas Dharma abadi segera ditampilkan. Pukul dia dengan pukulan, bang, tinju bertabrakan. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga semua orang. Mereka semua memegangi kepala mereka kesakitan. Untungnya, dampak tabrakan itu bisa dihadang oleh mereka berdua. Jika tidak, dua kapal dagang, satu besar dan satu kecil, akan musnah setelahnya. Untungnya, ini adalah tepi benua Cina Tengah, dan terdapat hutan perawan tak berujung di bawahnya. Jika berada di atas kota, tabrakan antara dua alam abadi akan membunuh banyak orang setelahnya. Tentu saja, di seluruh kota, Lindong juga tidak akan melakukan hal ini. Dua tubuh emas fase Dharma abadi mundur secara bersamaan di bawah kekuatan guncangan balasan. Namun, jarak mundur Lindong lebih dekat dibandingkan Liu Chao. Tabrakan pertama, Lindong jelas lebih unggul. Liu Chao juga terkejut dengan kekuatan tempur Lindong. Orang di tahap awal level dominator ini memiliki kemampuan bertarung sebenarnya yang sangat kuat. Sebagai seorang dominator, Anda tidak hanya tidak dapat memanfaatkannya, tetapi Anda juga sedikit dirugikan. Saudaraku, jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan, ini salahku kali ini, aku bersedia. Liu Chao baru setengah mengucapkan kata-katanya. Ayo lagi, Lindong bergumam dan bergegas lagi. Ayo, pernahkah Anda berkelahi sebagai penunggang kuda? Liu Chaoxin mengutuk, tapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kehalusan di tangannya. Bang, tabrakan sengit lainnya, lalu. Bang bang bang, suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dua tubuh emas Dharma abadi terjerat bersama, yang merupakan pesta bagi mata orang-orang di dua kapal dagang. Zhu Manlin dan yang lainnya telah melihat Lindong menggunakan tubuh emas Dharma abadi untuk langsung membunuh pencuri bintang yang setengah langkah menuju alam abadi. Hanya saja kali ini berbeda, ini adalah tumbukan dua benda emas abadi. Jika mereka tidak dilindungi oleh kekuatan spiritual Lindong, mereka akan mati berkali-kali. Hidup cukup sulit bagi Liu Chao, meski dia sedikit lebih tinggi dari Lindong. Tapi kekuatan tempur Lindong sebenarnya tidak lebih lemah darinya sama sekali. Selain itu,
Liu Chao tidak memiliki kekuatan mental dan perlu melindungi kapal dagang yang dibawanya setiap saat agar tidak hancur setelah pertempuran. Seluruh proses berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sepertinya dia dipukuli oleh Lin Dong dan tidak berdaya. Bang, Lin Dong meninju Liu Chao lagi, mengirimnya terbang ke udara dan menabrak gunung di kejauhan. Kali ini dia tidak melanjutkan pengejarannya. Liu Chao bangkit. Ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar bersemangat dengan Lin Dong. Di depan banyak orang kepercayaannya, dia sebenarnya dipukuli seperti ini oleh dominator tahap awal. Ini sangat memalukan. Jika dia tidak mendapatkan kembali posisinya hari ini, bagaimana Liu Chao akan bertahan di area ini di masa depan? Mundur, kata Liu Chao dengan wajah cemberut. Kemudian kapal dagang yang dibawanya dengan cepat mundur kembali. Lin Dong tidak menghentikan seluruh proses. Zhu Manlin melihat pihak lain telah mundur, dan dia juga memerintahkan kapal dagang untuk bersiap mundur. Hindari Lin Dong terganggu saat bertarung. Tapi begitu mereka mengambil tindakan, Lin Dong menghentikan mereka. Saudari Lin, tidak perlu. Diam saja di sana dan tonton. Lin Dong tidak membiarkan Zhu Manlin dan yang lainnya pergi karena dia merasa itu tidak perlu. Dengan perlindungan kekuatan spiritualnya, dia sangat aman. Sekarang Lin Dong sudah bicara, Zhu Manlin secara alami tetap tinggal. Dia juga tidak ingin pergi dan melewatkan pertunjukan hebat pertarungan antara orang-orang kuat di alam abadi. Aku hanya takut mempengaruhi Lin Dong. Perhatian Lin Dong teralihkan, jadi dia bersiap untuk pergi. Namun, Lin Dong meninggalkan kata-kata Zhu Manlin dan yang lainnya. Bagi Liu Chao, itu membuatnya merasa sangat terhina. Saya merasa Lin Dong meremehkannya. Anda hanyalah seorang dominator tahap awal. Dan saya adalah penguasa level tersebut, sedikit lebih tinggi darimu. Kamu berani meninggalkan botolnya saat bertengkar denganku. Ini hanyalah masalah hidup dan mati. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda sedikit lebih unggul, Anda berpikir Anda akan menang. Pertarungan sesungguhnya dimulai sekarang. Tunggu sampai bawahannya mengusir kapal dagang itu jauh-jauh. Liu Chao merasa lega. Orang-orang di kapal dagang adalah orang kepercayaan yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Dan tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi seorang komandan. Sekarang setelah mereka pergi, dia bisa melepaskan dan bertarung. Namun setelah melihat penampilan Lin Dong dengan jelas, Liu Chao khawatir tapi mulai bergumam, bukankah pria ini terlalu muda? Baru saja, pihak lain mengambil tindakan segera setelah terjadi perselisihan. Jadi dia tidak mengamatinya dengan cermat. Baru sekarang saya bisa melihatnya dengan jelas. Keabadian yang begitu muda, kekuatan di belakangnya pasti cukup besar. Apakah bajingan Yang Wei ini sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri? Tapi saat ini, Liu Chao masih belum bisa menyerah dan hanya bisa gigit jari dan berkata, "Saudaraku, aku melakukan kesalahan hari ini. Tapi kita semua berada di alam abadi, jadi kamu terlalu tidak sopan." Mengapa menurutku itu terlalu mudah? Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan pria bernama Yang Wei itu? Jika aku tidak berada di sini hari ini, Sister Lin dan yang lainnya akan melalui banyak kesulitan dan meninggal. Barangnya akan dimakan olehmu. Apakah menurutmu aku perlu memberimu wajah? Lin Dong berkata dengan dingin. Saudaraku, kamu salah paham. Saya, Liu Chao, adalah seorang pengusaha yang serius. Tentu saja saya harus membayarnya. Ini tidak gratis. Harganya pasti akan memuaskan semua orang. Dan saya tidak ada hubungannya dengan orang yang Anda bicarakan. Liu Chao sama sekali tidak mengakui hubungannya dengan Yang Wei. Anak laki-laki itu telah menipunya dengan sangat buruk. Setelah kejadian ini, saya masih harus menyelesaikan masalah dengannya.
Seorang pria yang berbohong dengan mata terbuka. Bukankah wajahnya memerah? Kamu mungkin bahkan tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Apa menurutmu kami akan mempercayainya? Lindong berkata dengan sinis. Saudaraku, itu terlalu berlebihan, Liu Chao berkata sambil mengerutkan kening. Ada alam abadi yang tersembunyi di kapal dagang target, dan dia terbunuh hari ini. Liu Chao menerimanya jika dia diminta untuk meminta maaf atau mengganti kerugian yang wajar. Tapi bagaimanapun juga, dia juga pemain level master. Pihak lain sangat tidak sopan, dia juga sedikit marah. Apakah itu berlebihan? Kurasa tidak. Tahukah kamu berapa banyak usaha yang diperlukan Sister Lin dan yang lainnya untuk mengangkut kargo ini dengan aman ke benua Cina Tengah? Ini terkait dengan naik turunnya sebuah keluarga. Bukankah itu berlebihan? Tidakkah terlalu berlebihan bagi kalian para pebisnis berhati hitam untuk melakukan sesuatu tanpa hati nurani? Lindong mencibir. Apa yang kamu inginkan? Liu Chao bertanya. Biarkan anak laki-laki bernama Yang Wei datang. Kamu bisa meminta maaf kepada Sister Lin bersama-sama dan mengganti kerugian mentalnya. Biarkan masalah ini selesai dan aku tidak akan melanjutkannya. Tidak mungkin, kamu sebenarnya ingin aku berada di keabadian alam semesta. Dengan alam semesta, saya ingin meminta maaf. Itu keterlaluan. Jika saya melakukan ini, bagaimana saya bisa nongkrong di area ini di masa depan? Liu Chao menolak permintaan Lindong tanpa ragu-ragu. Saya harus meminta maaf kepada Lindong yang berada di alam abadi. Dia masih sulit melakukannya. Bagaimanapun, ini salahku. Tapi untuk meminta maaf kepada alam kosmik, ini mustahil. Apakah kamu tidak ingin kehilangan muka? Aku tidak bisa mengendalikan caramu mengacau. Tapi jika kamu tidak meminta maaf kepada Sister Lin, maka kamu hanya bisa menyelesaikannya dengan tanganmu. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Liu Chao terhibur dengan ucapan Lindong kata-kata. Apakah kamu tidak menyesalinya? Apakah menurut Anda level dominator akan mengubah dunia pada tahap awal? Jika dia tidak membawa orang kepercayaannya untuk melindunginya sekarang. Takut hancur setelah pertempuran, belum pasti siapa yang akan menekan siapa dan siapa yang akan memukul. Lelucon yang luar biasa, aku hanya membiarkanmu memanfaatkannya. Dan kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan pada tahap awal menjadi dominator. Biar ku beritahu, lebih baik bersikap rendah hati sebagai pribadi. Terimalah saat itu bagus, dan jangan terlalu sombong, jika tidak. Liu Chao memarahi Lindong dengan keras. Baru saja dia ditekan dan dipukuli oleh Lindong. Dan sekarang dia diancam lagi. Dia merasa tercekik dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Meskipun dia tidak terlalu berkarakter, namun juga terbilang terkenal di kawasan perdagangan benua Cina Tengah. Orang luar di depanku ini, dia tidak menunjukkan wajah apapun. Maka Anda tidak bisa menyalahkannya. Saat dia sedang berbicara, suara Liu Chao tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, dia sedang menatap Lindong di depannya dengan mata terbelalak karena terkejut. Karena Lindong Shu, pedang panjang berwarna merah muncul di beberapa titik. Pedang panjang itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah pedang panjang dengan keterampilan emas Dharma Abadi. Itu bukan lagi pedang biasa, tapi senjata ajaib. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Liu Chao telah menjadi pengusaha jahat selama bertahun-tahun, dan seluruh tabungannya tidak cukup untuk membeli senjata ajaib. Tujuannya adalah suatu hari nanti memiliki senjata ajaibnya sendiri. Biarkan kekuatan tempurmu meroket. Orang luar di depanmu sebenarnya memiliki senjata ajaib, dan lihatlah dinginnya pedang itu. Ini bukan sembarang senjata ajaib biasa. Liu Chao cemburu saat ini. Dia benar-benar ingin mengambil pedang di tangan Lindong sebagai miliknya. Tapi idenya muncul begitu saja, dia langsung dibunuh tanpa ampun oleh Liu Chao.
Dia hanya sedikit lebih tinggi dari pihak lain. Senjata sihir tingkat atas yang ditransformasikan sepenuhnya dapat menutupi kesenjangan ini. Bahkan bunuh diri, tidak perlu bertengkar lagi sama sekali. Saat lawan mengeluarkan senjata ajaibnya, Liu Chao tahu bahwa dia telah kalah. Dan bahkan jika dia bisa mengalahkannya, Liu Chao tidak akan berani. Alam abadi yang begitu muda, ditambah dengan senjata magis terbaik. Harus dikatakan bahwa anak ini tidak memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Liu Chao tidak akan mempercayainya meskipun dia memukulinya sampai mati. Bagaimana dia bisa menembus alam abadi di usia yang begitu muda tanpa dukungan kekuatan yang kuat? Tanpa dukungan kekuatan yang kuat, dia bisa memiliki senjata ajaib yang bahkan tidak bisa dia beli setelah bertahun-tahun menabung. Tidak mampu membelinya, tidak mampu membelinya. Anak ini jelas merupakan seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Ayo cari cara untuk meredakan amarah pihak lain. Aku tidak percaya aku akan berdarah lagi hari ini. Liu Chao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Alasan mengapa dia menjadi pengusaha berhati hitam selama bertahun-tahun adalah karena dia belum menyerah. Itu karena dia tahu bagaimana memahami situasi dengan baik. Mereka yang tidak mampu menyinggung perasaan tidak akan pernah menyinggung perasaan. Jika Anda tidak sengaja menyinggung, tidak peduli berapapun harganya, Liu Chao bersedia melakukannya selama dia bisa dimaafkan. Seringkali orang yang tahu cara memeriksa situasi hidup lebih lama. Liu Chao memarahi Lin Dong dengan keras. Namun suara itu tiba-tiba menghilang, membuat Zhu Manlin dan yang lainnya sangat bingung. Semua orang memandang Lin Dong. Lalu dia melihat pedang panjang berwarna merah tiba-tiba muncul di keterampilan emas Dharma Abadi milik Lin Dong. Meskipun domain bintang tempat keluarga Zhu berada juga milik alam Xingsu, ini adalah salah satu tempat paling terpencil di alam Xingsu. Milik sudut yang sangat miskin, alam abadi adalah tempat para raksasa teratas berada, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka pernah mendengar tentang senjata transformasi ilahi, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Dikatakan bahwa harta karun semacam ini dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur para pejuang alam abadi dan mencapai efek pertarungan lompatan katak. Ikuti pengenalan legenda, senjata yang dapat berubah menjadi suatu entitas dan digunakan oleh tubuh emas Dharma Abadi adalah senjata sakti yang diubah. Tanpa keraguan, pedang panjang di tangan Lin Dong adalah senjata ajaib. Pantas saja Liu Chao baru saja memarahi Lin Dong. Sekarang tiba-tiba macet, ternyata dia melihat Lin Dong menggunakan senjata ajaib tersebut. Ini adalah harta karun yang dapat melampaui level dan bertarung. Awalnya, Lin Dong menekan lawan dan mengalahkannya. Sekarang dia bahkan telah mengeluarkan senjata ajaib yang telah diubah, mengapa tidak menghancurkan lawannya saja? Zhu Manlin memandang Lin Dong. Pemuda ini memiliki terlalu banyak misteri tentang dirinya. Bahkan ada harta karun seperti senjata ajaib yang diubah. Rahasia apa lagi yang dia sembunyikan yang tidak dia ketahui? Zhu Manlin menjadi semakin penasaran dengan Lin Dong dan ingin mengetahui lebih banyak lagi. Dan akibat seperti itu hanya akan membuatnya tenggelam semakin dalam. Saudaraku, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu salah paham. Ini benar-benar salah paham, Liu Chao berteriak keras. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan tubuh Dharma Abadinya saat dia berbicara. Tubuh emas Dharma Abadi adalah bentuk pertarungan dari alam abadi. Saat ini, Liu Chao tidak memiliki semangat juang. Simpan saja. Untuk mencegah pihak lain salah paham bahwa dia masih ingin bertarung, dia menyerang dengan pedangnya. Berdasarkan karakter anak yang baru mengambil tindakan setelah terjadi perselisihan, hal itu sangat mungkin terjadi. Sekarang,
Tidak ada apapun di tangannya yang bisa menangkap pedang yang dihantam lawan menggunakan senjata sihir yang diubah. Jangan menyerah saat ini, begitu Anda menunggu pihak lain mengambil tindakan, semuanya akan terlambat. Bukankah kamu baru saja bersikap tegar dan mengatakan itu tidak mungkin? Apa yang salah sekarang? Pedang pemecah kejahatan Lindong memegang sekuntum bunga pedang dan menunjuk ke arah Liu Chao. Ditunjuk oleh pedang merah, Liu Chao merasakan hawa dingin di punggungnya. Pedang macam apa pedang berkuda ini? Anda bisa merasakan hawa dingin datang dari jarak sejauh itu. Bukannya Liu Chao belum pernah melihat senjata ajaib itu. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ancaman sebesar itu sebelum mengambil tindakan. Tak terkalahkan, orang ini benar-benar tak terkalahkan. Aku buta, dan aku tidak menyadari betapa kuatnya kakakku. Kali ini aku mengaku kalah. Tidak peduli apa permintaanmu. Aku, Liu Chao, akan memenuhinya sepenuhnya. Tidakkah kamu menginginkan pria itu Yang Wei untuk datang dan meminta maaf? Aku di sini. Suruh saja dia datang ke sini. Liu Chao berkata sambil tersenyum pahit. Jika aku mengingatnya dengan benar, apa yang baru saja kamu katakan adalah kamu tidak mengenal Yang Wei, Lindong berkata dengan sinis. Saudaraku, maafkan aku, kami hanyalah orang-orang yang berjuang di bawah. Sumber daya yang terbatas di dunia Starvoid dikendalikan oleh kekuatan besar. Terlalu sulit untuk membuat kemajuan tanpa menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya. Liu Chao menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Saya dapat memahami bahwa Anda ingin mendapatkan sumber daya, tetapi menggunakan cara-cara tercela seperti itu untuk menyakiti mereka yang datang ke benua Cina Tengah untuk pertama kalinya. Bukankah itu tidak dapat dibenarkan? Anda masih ingin membuat kemajuan. Tetapi bagaimana dengan mereka? Mereka hanya ingin senang bisa menyelamatkan hidup Anda. Apa yang dikatakan si Ong Tai adalah saya telah mendapat pelajaran dan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Sikap. Liu Chao cukup membesarkan hati. Lindong terkejut. Orang yang bisa menerima dan melepaskannya adalah orang yang paling sulit dihadapi. Sikap pihak lain itu tulus, tetapi sulit baginya untuk melanjutkan. Alasan utamanya adalah keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama. Mereka semua berada di level dominator alam abadi. Bahkan dengan pedang pemecah kejahatan di tangan, akan sulit untuk membunuh lawan. Karena Anda tidak dapat membunuhnya, jangan lakukan itu, jika tidak maka akan meninggalkan gejala sisa yang serius. Dia tidak peduli. Saya takut orang ini akan mengincar Sister Lin dan yang lainnya. Saya menunggu jawaban Anda. Jika Anda tidak dapat memuaskan saya hari ini, Anda tahu konsekuensinya. Setelah Lindong selesai berbicara, dia menerima tubuh emas Dharma abadi dan kembali ke lantai atas kapal dagang. Tentu saja, dia disambut oleh puluhan tatapan memujanya. Gadis kecil Zuzu segera berlari mendekat dan memeluk paha Lindong, dan berkata dengan gembira, "Saudaraku, kamu sangat kuat, Zuzu dan ibunya akan mengandalkanmu untuk melindunginya mulai sekarang." Zhu Manlin tersipu ketika mendengar ini, kemudian dia memarahi dengan serius, "Zuzu, mengapa kamu berbicara? Cepat kemari dan jangan ganggu." "Tuan Lin, apakah aku terlalu memanjakanmu akhir-akhir ini? Mari kita lihat bagaimana aku memperlakukanmu nanti." Manlin memikirkan apa yang dikatakan putrinya. Selama bertahun-tahun, dia sudah lama ingin menemukan pria yang dapat diandalkan untuk diandalkan. Hanya saja Zhu Manlin sadar diri, pria seperti Lindong ditakdirkan tidak punya kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Meski dia tidak melahirkan seorang anak pun, tidak mungkin menjadi layak bagi Lindong. Terlebih lagi, dia kini memiliki seorang putri. Gadis kecil itu memandang Zhu Manlin dengan tatapan sedih. Dia dengan enggan melepaskan paha Lindong dengan kedua tangannya, dan melangkah maju untuk kembali ke Zhu Manlin.
tapi Lindong tiba-tiba mengangkatnya. Tidak apa-apa, Kakak Lin, kamu masih kecil, kata-kata anak-anak tidak bersalah. Lindong memeluk gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia berada di alam abadi, dia tidak pernah mengudara di alam abadi di depan teman-temannya. Bahkan jika dia menjadi orang suci di masa depan, itu akan tetap sama. Oke, semuanya, kembali ke postinganmu dulu. Zhu Manlin membubarkan semuanya. Lalu dia berkata, Lindong, tidak masalah. Gadis kecil ini Zuzu berbicara tanpa berpikir. Tidak apa-apa, Saudari Lin, saya tidak keberatan. Saya setelah memikirkannya, Anda adalah orang yang saya sayangi, dan kakak laki-laki tertua saya adalah favorit saya. Dia sangat kuat. Selama dia melindungi kita di masa depan, kita tidak akan diganggu. Zhu Manlin memelototi gadis kecil itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera meletakkan kepalanya di dada Lindong, tidak berani menatap ibunya. Oke, kakak akan melindungimu mulai sekarang dan memastikan tidak ada yang berani mengganggumu, Lindong berkata dengan penuh kasih sayang. Lihat, ibu, kakak laki-laki tertua telah setuju, kata gadis kecil itu dengan kepala terkubur. Lindong, jangan terlalu memanjakannya, dia akan menjadi semakin sulit diatur di masa depan. Minta maaf nanti, hanya memeras mereka dengan keras dan tidak menunjukkan belas kasihan. Orang-orang ini telah menipu banyak orang selama bertahun-tahun dan menghasilkan banyak uang. Biarkan mereka membayar sejumlah darah dan saya tidak akan muncul untuk sementara waktu apa saja. Oke, saya mengerti. Zhu Manlin mengangguk dan berkata. Pihak lain bahkan tidak berani melawan, dia sangat takut pada Lindong. Kalau permintaannya tidak terlalu berlebihan, saya pasti setuju. Oke, aku turun dulu. Setelah Lindong mengatakan itu, dia memeluk gadis kecil itu dan berjalan menuruni kabin. Zhu Manlin menatap punggung Lindong dengan bingung. Dia sangat perhatian dan sangat menyayangi Zuzu. Akan sangat bagus jika Zuzu benar-benar putri Lindong. Kemudian keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Gambar ini terlalu indah untuk dibayangkan. Bersambung.